Yang lainnya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan judgement pemeriksa ya. Dan judgement ini biasa berkaitan dengan jam terbang juga ya, dengan wawasan. Baik, ini isi audit plan ya, ada 10 ya. Nah ini ada contoh, ada formatnya, dan ini ada yang sudah jadi nih ya. Nah, saya sangat minta kalian mengerti ya. Ini sepertinya nanti jawaban-jawaban UTS itu nanti mengarah seperti inilah ya. Bagaimana kalian dari identifikasi pemeriksa itu kalian akan menggunakan apa? Meredaksikan ininya ya. Implikasi pajaknya, koreksinya ya, akun-akun tertentu ya. Dan juga nanti teknik pemeriksaannya atau apa ya. Nah, itu biasa teknik pemeriksaannya detail ada di program pemeriksaan ya. Ya. Jadi program pemeriksaan ini isinya prosedur-prosedur ya. Jadi tadi audit plan kan sudah identifikasi masalah ya, dan juga ada pos-pos yang akan diperiksa. Nah, lalu prosedur pemeriksaan bagaimana? Nah, ini kita tuangkan di program pemeriksaan. Ya. Jadi ini adalah merupakan petunjuk kerja ya, petunjuk kerja bagi pemeriksa ya. Jadi ini nanti protapnya ya, nanti kita secara tim ya, ini sudah disepakati dan sudah disetujui oleh pimpinan ya, yang dalam hal ini adalah eselon 3. Untuk ini ya, menerapkan evaluasi metode teknik pemeriksaan yang relevan. Ini ada contohnya nggak nih? Nah, ini kembali, ini kan kalian sudah dapat kemarin ya. Pilih metode apa, langsung teknik ada berapa kemarin? Ada 16 ya, dan ada 17 teknik lainnya ya. Prosedurnya juga lebih rinci. Nah, ini indikasi saja buku dan dokumen yang akan dipinjam ya. Ini kita kalau mau real bisa menggunakan hasil pemeriksaan sebelumnya ya. Tapi kalau tidak ya yang apa, tipikal-tipikal saja gitu kan. Kayak GL ya. GL itu waduh, GL yang sampai lupa itu. Kalau GL-nya ada ya, kalau cuma catatan-catatan ya mau gimana lagi ya. Pokoknya harus kita sebutkan. Nah, ini juga ada formalitas ya, ada formal juga dokumen yang harus disiapkan realisasi program ini kalau sudah selesai ya. Ini biasa juga ditanya ini kalau pada waktu ada review ya. Jadi kalau kita itu sebagai pemeriksa itu kita akan direview ya, direview oleh bisa peer review ya, peer review oleh rekan-rekan sejawat ya, peer review. Atau kalau di kantor pusat itu saya pernah direview oleh Kitsda langsung ya. Jadi Kitsda yang mereview kalau kita di kantor pusat ya, sebagai pemeriksa di kantor pusat. Ya, dan mereka sangat detail ya untuk melakukan review. Salah satunya yang biasa ditanya ini, ada nggak realisasi ini ya? Ini kan realisasi ini cuma satu lembar aja ini ya, bahwa kita sudah melaksanakan ini itu ya. Nah, ini biasa kalau nggak ada ini akan dijadikan catatan ini. Nah, ini contoh ya, contoh realisasi program pemeriksaan. Nah, seperti ini ya. Direalisasikan ya atau tidak ya. Meskipun kalau tidak pun nggak terlalu ditelusuri juga sih sebenarnya sih. Tapi ini wajib kita. Tapi idealnya harus tetap kita state di sini ya. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena apa? Ya, sarana dan prasarana ya mungkin. Nah, misalnya ini ya. Kalau TP ya,
perlu ada asistensi tenaga ahli ya. Ini bagus nih, tapi susah ini tenaga ahli bahasa ya. Nah ini yang sering ya dinilai, ini juga jarang ya. Yang sering penilai, ini bahasa ini kita perlukan, tapi ya kemarin kan makanya saya bilang ya, cobalah kalian jangan hanya bisa bahasa Inggris, kalau bisa nanti kalian memperdalam bahasa Jepang lah ya, sesuai dengan negara-negara investor yang ada di Indonesia gitu kan, Cina, Mandarin ya, bahasa Jepang, nah seperti itulah. Habis ya. Oke, baik, udah selesai nih kayaknya nih slide kita. Ada pertanyaan kah? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Ilham, Pak. Ilham, silakan Ilham. Pak, saya tertarik, Pak, dengan biaya tadi. Contohnya kayak biaya setoran dari perusahaan yang tidak resmi kepada oknum pemerintahan, Pak. Itu kan tidak Ya, bisa gimana? itu kan tidak bisa dipungkiri kalau itu memang ada ya, Pak. Seperti Ya, itu. betul. Kan kalau secara teori itu kan biaya yang dapat dikurangkan itu selama memenuhi 3M, Pak. Ya, Mendapatkan, menagih, dan memelihara. ya. Nah, kalau suatu perusahaan tidak melakukan setoran kepada oknum pemerintahan tersebut, kan bisa saja kegiatan usahanya menjadi terhambat, Pak, seperti perizinannya menjadi Ya. dipersulit atau bagaimana. Oh, oke. Nah, kalau kayak gitu kan, kalau seperti itu konteksnya, kalau saya memahami kan berarti hal itu berhubungan dengan 3M ya, Pak, untuk Oh ya. memelihara Oke, penghasilannya oke. ya, Pak. Nah, Ya, ya. kalau misal ada WP yang berargumen seperti itu, sebagai pemeriksa gitu, gimana Pak menanggapinya? Seperti Oke. itu, Pak. Saya jawab sebentar lagi. Sebentar, ini ada panggilan dari ini. Ntar ya. Saya kembali lagi Ya, 3 menit ya. Sebentar. ya, baik Pak. Oke, saya minta maaf ya. Oke, Ilham. Pertanyaan kritis ya. Ya, jadi memang 3M-nya ini 3M dalam tanda kutip ya. Bukan 3M yang praktek bisnis yang baik gitu loh ya. Karena tidak, ya seperti kemarin lah ya kan, yang di Medan di itu kan ditanyalah itu lurahnya itu kan sama wali kota Medan kan, kamu kalau nggak bayar nggak akan diurus ya. Terus wali kotanya lurahnya ngaku ya, dia nggak minta segitu, cuma seikhlasnya. Nah, kata-kata seikhlas ini kan langsung ketawa aja nih wali kota. Ya pastilah nggak boleh apa. Nah urusan itu nanti apa itu tidak bisa. Nah itu hal yang berbeda gitu kan. Tapi itu kan tidak dalam, kalau di undang-undang perpajakan itu ada istilahnya praktek berusaha yang baik gitu loh, ya kan? Karena tidak semua orang itu punya dana sampingan untuk hal seperti itu gitu. Kecuali itu dilegalkan ya, kayak
ada masuk ke PNBP misalnya, penerimaan negara bukan pajak gitu kan. Nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, dan itu kan sebenarnya ini ya, masuk ke pungli gitu loh. Kalau tidak ada aturan itu jadinya pungli. Pungli itu kan bisa mengarah ke perbuatan melawan hukum. Nah sekarang kalau dia ya terbukti nih ya, mulai pungli itu terbukti, perusahaan ini kan bisa ini kena sanksi juga, ya kan? Kalau kena sanksi nanti malah bisa dicabut izin usahanya, karena dia bekerja sama gitu loh, ya kan? Kalau sampai kasarnya itu melakukan suap menyuap, kan bisa terganggu nanti usahanya ini, ya kan? Direkturnya ditangkap, ya kan? Perusahaan terganggu. Nah, kalau sampai perusahaan terganggu, itu kan sudah bukan 3M lagi gitu kan? Malah itu malah membahayakan kelangsungan dari perusahaan itu sendiri, ya. Malah makanya itu sebenarnya tidak 3M, justru malah membahayakan 3M-nya gitu kan. Nanti cara dia mendapatkan penghasilan nanti bisa digugat gitu loh, ya kan, karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis, sehingga itu bisa kita jadikan alasan untuk kita melakukan koreksi ya. Biasa sih kita di lapangan itu kita arahkan ke sumbangan ya, karena kan nggak ada itu bahasa-bahasa di ayat di undang-undang PPH itu pungutan-pungutan itu kan nggak ada. Biasa kita menggunakan analogi sumbangan, ya kan, sumbangan itu kan tidak bisa ini, tidak bisa dikurangkan. Gitu Ilham ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi kalau nanti kalian jadi pemeriksa jangan khawatir ya untuk melakukan koreksi ya. Bahkan sebenarnya kalau dikoreksi nih wajib pajak mengerti aja, malah dia takut nanti kalau itu diungkap gitu kan, wah ternyata dia ini gitu loh, melakukan dalam tanda kutip itu ya, bisa dikatakan suap kan, bisa juga misalnya ya, tapi bisa juga bukan lah ya, karena ini tergantung ya, tergantung prosesnya bagaimana. Ada lagi? Ya kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan aja ya kuliahnya ya. Nggak ada masalah Kevin ya, kita selesai lebih cepat nih. Oke, materi juga udah selesai. Jadi saya sekali lagi saya ingatkan nanti akan siap-siap ya untuk nanti akan ada PR ya, PR untuk individual ya, mengarah ke latihan menghadapi UTS ya. Dan ini benar-benar individual ya, sebaiknya jangan bekerja sama. Nanti juga pada waktu dibahas ya di pertemuan ke-7 itu, saya juga nanti akan bahas secara individual, artinya bukan privat ya, tapi akan saya sebutkan ya, kerjaan si ini sebaiknya jangan jawab seperti ini dan seterusnya seperti itulah. Nanti seperti pada waktu kemarin saya mau mengomentari secara privat untuk setiap individu ya. Ya ini soalnya lagi saya susun ya supaya semakin menyerupai tingkat kesulitan di UTS ya. Baik ya, jadi bentar ya, saya cek dulu nih. Oke, sepertinya kurang bagus nih tampilan ininya nih. Masih banyak yang gelap kameranya nih. Coba kita ulangi dulu ya. Sebentar saya, gimana cara fullkannya nih. Sebentar, ini kok. View gallery ya. Oke. Oke, oke, angkat tangan lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, terima kasih. Terima kasih.
Ya. Oke, oke kalau nggak ada lagi, saya cukupkan ya. Silakan live ya. Mungkin Kevin temani dulu nih, saya mau closing ya. Oke, silakan yang lain bisa live ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai kita ketemu kemungkinan Sabtu depan ya. Sabtu depan mungkin kalau saya nggak bisa Sabtu, nanti saya juga nyari hari lagi ya. Ya, nanti saya bahas dengan Kevin lah ya untuk pengganti dan juga untuk 2 minggu ya, karena saya lihat sikon juga ya. Oke, sampai berjumpa ya di pertemuan berikutnya ya. Oke. Salam. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Oke Kevin, saya ini ya, apa? Ini apa? Tutup portal dulu ya. Bentar, portal. Ke jadwal kuliah jarak jauh kan? Jadwal jarak jauh. Waduh, kok ini ya? Beda ya? Saya isi kartu pengajar ya.